Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 yang Bapak banggakan. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hal yang mau kita bahas untuk pertemuan pada saat ini adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kompetensi yang akan kita bahas menganalisa nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator pencapaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi hakikat hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Tapi kamu bisa baca sendiri. Ini tentang gambar aktivitas masyarakat yang mencerminkan hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada sekelompok anak yang tidak sekolah dan yang sedang berangkat ke sekolah. Ini mencerminkan tentang hak. Nanti kita bisa diskusikan. Yang berikutnya di sampingnya adalah tentang kehidupan keluarga. Kalau dalam gambar itu dilihat keluarga yang harmonis. Ada anak di situ, ada seorang ibu, ada seorang ayah. Itu juga mencerminkan hak. Yang di bawahnya adalah tentang suatu situasi pengadilan yang menyidangkan orang-orang yang bersalah dan terdakwa. Itu pun adalah merupakan cerminan hak, bisa jadi hak yang dilanggar atau diingkari kewajibannya dia, yang menyebabkan orang tersebut harus dibawa ke pengadilan. Yang berikutnya menggambarkan situasi pengembangan tentang pendidikan atau keahlian di institusi pendidikan. Dan itu pun kita bicara tentang hak. Selanjutnya, bicara tentang hak warga negara, menurut Undang-Undang Dasar 45 ada beberapa yang bisa kita kelompokkan. Pertama ada hak pribadi, yang kedua adalah hak hukum, yang ketiga hak ekonomi, yang berikutnya hak politik, dan hak sosial budaya. Bentuk hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 45. Hak hidup dan hak melanjutkan keluarga. Yang berikutnya hak mendapatkan keadilan, hak tentang kepribadian, rasa aman dan kesejahteraan, hak anak dan hak perempuan, hak memilih dan hak mengembangkan diri. Hak hidup dan melalui keturunan atau berkeluarga meliputi hal-hal yang bisa kamu lihat dalam slide ini. Tolong dibaca untuk kamu pelajari. Kalau ada hal yang mau ditanyakan nanti dipersilahkan. Berikutnya, hak dapat mendapatkan keadilan dan kebebasan pribadi. Untuk slide ini juga kamu bisa baca. Jika ada hal yang memang harus ditanyakan, silahkan dipertanyakan. Berikutnya, hak dari rasa aman dan kesejahteraan. Ini juga bisa kamu baca. Silahkan slide-nya dilihat dan diamati. Berikutnya adalah hak anak. Di Undang-Undang Dasar juga diatur dalam bagian hak asasi manusia. Slide-nya silahkan kamu lihat dan jika ada sesuatu yang dipertanyakan silahkan ditanyakan. Berikutnya hak perempuan dan hak memilih. Ini juga saya tidak jelaskan berulang. Kamu bisa lihat untuk kamu cermati. Jika ada yang dipertanyakan silahkan ditanyakan. Kewajiban warga negara Indonesia. Berdasarkan pasal 27 ayat 1, kamu bisa lihat nanti di internet pasal 27 ayat 1 itu kalau tidak salah tentang kesetaraan hukum dalam pemerintahan dan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Lalu pasal 27 ayat 3 itu adalah kewajiban dalam usaha pembelaan negara. Yang berikutnya pasal 28 huruf J ayat 1, kamu bisa juga lihat di internet. Berikutnya ada kewajiban kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 C ayat 2. Yang berikutnya kewajiban serta dalam usaha pertahanan keamanan negara yang diatur dalam pasal 30
ayat 1 tentang pertahanan keamanan, kalau pasal 27 ayat 3 tadi tentang pembelaan. Substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Menurut sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjamin ke setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing secara bebas atau merdeka. Hal ini, sila ini disebut causa prima, artinya asal dari segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan dan kasih sayang dan kehidupan yang tentram. Lalu di slide selanjutnya ada sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu bisa lihat dalam slide. Ini keterangannya bisa kamu baca. Jika ada hal yang harus dijelaskan, silakan tanyakan. Siapa yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan atau human value dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia, hak asasi manusia atau human right, dan kebebasan manusia atau human freedom atau itu salah satunya adalah membangun karakter tentang kebebasan. Berikutnya sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Sila ini menjelaskan tentang kesadaran bangsa Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmati hak-hak asasinya tanpa terbatas atau pembatasan dan belenggu dari pihak manapun datangnya. Lanjut di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mensyaratkan tentang kedaulatan rakyat atau kekuasaan dalam negara di tangan rakyat yang disalurkan oleh secara demokratis. Hal yang diatur berdasarkan sila keempat ini, hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan rapat, hak ikut serta dalam pemerintahan, serta hak menduduki jabatan. Berikutnya hak menurut sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan, hak milik dan dijamin sosial serta hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berikutnya slide ini menjelaskan tentang sikap positif pengakuan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila. Kamu bisa amati dan bisa dilihat. Jika ada sesuatu yang ditanyakan, silakan kamu tanyakan. Kasus-kasus pelanggaran hak dan hak warga negara. Di antaranya adalah pasal 1 angka 6 nomor di pasal 39 tentang hak asasi manusia. Pelanggaran hak warga negara adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin undang-undang dan tidak mendapatkan sesuatu atau kekhawatiran tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itu disebut dengan pelanggaran hak warga negara. Berikutnya kasus pelanggaran hak warga negara. Pertama di bidang pendidikan, berikutnya dalam bidang politik, bidang hukum dan bidang ekonomi. Misalkan dalam pendidikan ada tentang sekolah, tentang ekonomi, tentang pekerjaan, dalam bidang politik tentang kebebasan menyampaikan pendapat, dalam bidang hukum tentang kesetaraan dalam hukum. Berikutnya, penjabaran kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dalam bidang politik, misalkan diskriminasi hak memilih kepada Kampung Moro untuk menyampaikan hak suaranya di pemilihan umum. Ini kasus yang terjadi di pemilihan. Dalam bidang pendidikan, misalkan masih banyak anak yang putus sekolah akibat mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Dalam bidang ekonomi, misalkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia yang ditandai dengan masih banyak warga negara Indonesia hidup mewah hidup di bawah garis kemiskinan. Dan dalam bidang hukum,
masih terjadinya pelanggaran hak warga negara dalam bidang hukum adalah masih sering terjadi kasus-kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oleh aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran itu artinya sesuatu kewajiban yang tidak dilaksanakan. Misalkan membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, tidak membayar pajak, tidak memiliki KTP, merusak fasilitas negara, tidak berpartisipasi dalam usaha bela negara, dan kalau buat pelajar adalah bolos sekolah. Faktor penyebab terjadinya pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Faktornya satu, bersikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Dua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap tidak toleran. Empat, tidak tegas aparat penegak hukum terhadap para pelanggar. Dan kelima, menyalahgunakan kekuasaan. Yang keenam, menyalahgunakan teknologi. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tindakan tertib dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan mencegah timbulnya suatu faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi secara adil dan konsekuen. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Yang keenam, meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip bernegara kepada masyarakat. Berikutnya, partisipasi masyarakat dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di lingkungan sekolah, guru melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya, siswa mentaati peraturan, siswa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Kalau di lingkungan masyarakat, saling menghargai antar warga, saling menghormati antar warga, dan saling mengingatkan tentang hak dan kewajiban masing-masing. Di lingkungan bangsa dan negara, mentaati semua peraturan yang ada, menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan, mendukung kebijakan pemerintah. Kamu sebulan bisa kamu lihat sendiri. Tentang kuis nanti dipersilakan untuk dikerjakan, tapi sesuai yang ada aja, sesuai dengan lembar kerja yang sudah dibagikan. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.